Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai cara kerja dari version control yaitu Git. Nah, di sini adalah gambaran mengenai cara kerja dari Git. Nah, sekarang kita mulai dari pada saat kita akan membuat repositori baru. Kalau kita akan membuat project baru, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat repositori. Ya, kita akan membuat project baru sehingga kita perlu melakukan membuat repositori baru untuk menyimpan data-data project kita. Nah, maka pada di sini kita akan menjalankan perintah git spasi init. Oke. Nah, setelah semua berhasil ya git init itu dijalankan, maka kita akan sudah berhasil mendapatkan sebuah repositori ya, di mana di dalam repositori itu nanti akan berisi berbagai kode-kode program pada project kita. Oke, karena kita melakukan penambahan repositori baru, maka di sini kita bisa menambahkan perintah commit, yaitu menambahkan bahwa misalkan pada tanggal hari ini, ya, November 2021, telah dilakukan penambahan repositori baru dengan nama apa untuk project dengan nama apa. Oke, maka kita commit, maka di sini sudah ada history log, ya, yaitu kapan kita buat repositorinya. Oke, setelah kita selesai mengerjakan repositori, maka alamat repositori yang kita buat itu akan kita bagi ke member. Ya, maka masuklah ke bagian ini. Ya, kalau di sini nggak ada ya. Nah, jadi pada saat di sini kita bagikan ke member agar mereka bisa melakukan cloning terhadap repositori yang kita buat sehingga nantinya antara semua tim member akan memiliki data repositori yang berisi kode-kodenya semuanya sama. Ya, sehingga memiliki versi terbaru dan tidak perlu takut lagi bahwa akan mengubah perintah coding anggota tim lainnya yang telah diubah. Ya, takutnya miss gitu ya, tapi nggak perlu. Tapi di sini akan terupdate. Oke, sekarang repositori sudah ada, ya, dan anggota tim sudah memiliki repositorinya juga, ya, satu repositori yang sama. Nah, maka di sini pada saat member itu akan tim member ya, tim member itu sudah melakukan pengeditan terhadap coding-codingnya, maka di sini dia pastinya akan melakukan yang namanya mengupdate apa yang telah dia kerjakan ke repositori yang lainnya. Ya kan? Melakukan update coding bahwa saya telah melakukan perubahan pada file ini, yaitu mengenai apa yang saya edit itu adalah apa, ya, itulah nanti akan dilakukan namanya push ke repositori. Nah, pada saat dia akan melakukan push, ya, di mana di situ dia kondisinya adalah dia berada bekerja, misalnya posisinya adalah berada di repositori, bukan yang pusat. Ya, dia hasil cloning. Ya, maka sebelum dia mengupdate apa yang telah dia kerjakan, ya, maka dia harus mengupdate dulu repositori lokal dia dulu. Jadi dia pastinya misalnya tim member akan melakukan perintah commit, perintah yang akan dia lakukan, ya kan? Commit bahwa file coding 1, apa yang telah dia lakukan editnya, commit, ya kan? Nah, maka sebelum itu, ya, dan kemudian dia akan lakukan push. Nah, maka sebelum itu dia akan repositori dia itu akan dilakukan pembaharuan yang terbaru dulu. Mengupdate, ya, mengupdate repositori lokal dari repositori utama. Ya, jadi diupdate dulu semuanya, baru perintah yang diupdate oleh tim member diupdate ke repositori utama. Ya, jadi lokalnya dulu diupdate, baru kirimkan perubahan yang dia lakukan ke repositori utama.
Ya, makanya di sini langkahnya adalah ini kan, langkah pertama ya, kirimkan kan, kirimkan, maka akan melakukan update dulu, baru push. Ya, kalau commit ini kan berarti lognya ya, lognya apa yang dia lakukan. Nah, jadi inilah tahapannya ya, inilah tahapannya jika akan melakukan update. Nah, tapi kalau misalkan kita, tim itu bekerja langsung di yang berarti repo utama, berarti repositori yang utama, berarti yang membuat project ini. Nah, berarti dia tidak perlu lakukan yang namanya, ya bisa skip ya, yang namanya opsi 4 dan 5 ya. Meng Men-skip perintah pull atau commit. Kenapa? Karena dia sudah di repo utama, begitu dia edit yang di repositori utama, kan itu sudah update. Ya, karena pada saat yang melakukan cloning itu melakukan update, maka dia langsung otomatis mengupdate yang repo utama. Ya, sedangkan kalau kita ambil dari cloning, pastinya kita perlu, kalau kita mau update, kita perlu ambil yang terbaru dulu dengan menggunakan perintah pull. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini ya, kalau baru bergabung dalam tim, ya ini yang tadi ya, cloning. Ya, clone, git spasi clone dari repositorinya, alamat repositorinya. Ya, baru nanti dia lakukan, ya bisa commit lah ya, apa yang bisa dikerjakan oleh yang ini. Ya, repositori telah di-clone oleh member A. Jadi itulah nanti tersimpan. Ya, semua history yang terjadi pada repositori utama. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai cara kerja dari Git. Terima kasih.